Aku bilang sekali lagi. Asalkan kamu punya solder listrik, aku bisa memperbaiki. Kamu pernah lihat solder listrik? Tahu cara menggunakannya? Kamu bicaranya sembarangan saja. Kamu beruntung sekali. Solder listrik di pabrik ini kebetulan ada di sini. Kamu bisa pakai, tapi kita bicarakan dulu ya. Pakai boleh, tapi kalau rusak Atau ada kecelakaan, terluka. kamu tanggung sendiri. Tidak ada urusan denganku. Oke. Aigreku. Don Hao, barang ini harus dipakai dengan benar atau... Kepala desa. Radio sudah sampai belum? Iya, betul. Sampai enggak? Aduh, tunggu dulu, tunggu sebentar, saya lagi urus-urusan pribadi. Waduh, nggak sempat lagi, sudah rusak paling rusak apalagi sih? Haozi, kamu berani saja memperbaiki, langsung perbaiki. Oke. Dia bisa nggak? Aduh. Terus sekarang harus bagaimana? Masih ada timah solder? Kalau kamu perbaikinya gagal gimana? Kepala desa, kalau dia nanti tidak bisa perbaiki, kamu bilang saja dia yang merusakkannya. Saat itu, meskipun ada orang pintar yang datang, tidak akan biarkan mereka marah kepadanya saja. Kenapa aku tidak kepikiran? Hei Dong Hao, kalau kamu tidak apa-apa saat tidak membongkar, kalau sudah bongkar dan tidak bisa perbaiki, berarti kamu yang rusak. Anak nakal, Jian Kuo. Bagaimana mengajarmu? Haozi, perbaiki tenang, perbaiki berani. Benar-benar tidak bisa diperbaiki, aku tidak akan menyalahkanmu. Kamu lihat APA? Apa sebenarnya masalahnya dengan Master? Apakah kamu mengerti papan utama ini? Diam. Masalahnya ditemukan. Di mana kepala desa? Aduh, diam. Semua tenanglah. Bagaimana mungkin? Pertama kali dia menggunakan solder, dan tidak sedikit pun gugup. Tangan ini juga sangat mantap. Sudah. Ani. Tegaslah. Sudah bagus. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menyolder? Dia harus punya keahlian itu. Kenapa dia jadi tukang reparasi di desa? Cuma dapat 10.000 sebulan? Ini. Ya ampun. Ini terlalu aneh. Insinyur terbaik di pabrik kami. Kalau datang untuk tetap tidak bisa lasannya seindah ini, lihatlah. Seperti belum pernah dilas, tidak ada bekas sedikit pun. Wah, bagus. Hai Haozi. Cepat pasang itu, lihat apakah sudah beres. Baik, saya pang sekarang. Ok. Sekarang. Et Don Bucan, Don Master. Ini. Bisa ajarin aku kerja ini, nanti aku bisa rekomendasikan kamu kerja di pabrik kami. Tidak ada rahasia. Hanya tangan yang terbiasa. Tapi mungkin tidak usah. Sebentar lagi uji coba ekonomi akan dimulai. Saat itu, semua orang berbisnis. Posisi di pabrik ini tidak akan lagi. Sudah selesai. Kalau tidak percaya, coba saja. Baiklah, saya coba. Sudah selesai? Ini benar-benar jadi. Akhirnya ada harapan. Mana mungkin? Kamu bisa memperbaiki radio? Kenapa tidak beritahu keluarga? Oh baiklah. Apa kamu sengaja menyimpan sendiri? Kamu pisah rumah demi hari ini, kan? Terserah kamu mau pikir gimana. Buat kalian. Aku merasa nggak bersalah seumur hidupku. Belum tentu baik-baik saja. Haozi, tadi maaf ya, aku salah paham padamu. Terima kasih ya. Terima kasih, Haozi. Cepat bantu aku cek, kenapa nggak ada barang yang datang. Lihat sendiri, aku bilang apa?
Dia sama sekali nggak bisa perbaiki. Sama sekali nggak bisa perbaiki. Nggak bisa. Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa, sudah sampai belum? Sudah sampai belum? Hoci, cepat lihat, ini sebenarnya gimana sih? Tenang, masalahnya nggak besar. Masalahnya nggak besar. Perbaiki dong. Rumah kalian punya tutup panci nggak? Tutup panci. Kamu perbaiki radio, buat apa penutup panci? Penutup panci ada di dapur. Di dapur, kamu ambil dan pakai sesukamu. Oke. Ada masalah dengan radio. Ambil penutup panci untuk memperbaiki. Kupikir dia mau kabur. Pak Kades, saya bilang Anda. Anak ini, Dong Hao, seperti itu. Tampaknya jujur, tapi di dalam hatinya, dia sangat licik. Egois, soal pembagian rumah juga begitu, sudahlah. Masalah keluarga kalian, kalian sendiri yang urus. Aku tidak mau mengurus ini. Pak Kepala Desa, kami cuma minta radio, kenapa tidak bisa kasih? Atau memang dari awal kau tidak beli? Bagaimana kalian bisa masuk sini? Kalau kami gak masuk, gimana tahu apa yang kalian lakukan? Aku melakukan apa sih? Radio yang kau minta, ini? Pak Kepala Desa, radio ini ada di sini, kenapa sembunyi-sembunyi? Kasih kami saja. Aduh. Radio ini ada sedikit masalah. Masalah keluar. Radio baru ini ada masalah. Ketua desa, jangan-jangan kamu menjual barang cacat ya? Aku kasih tahu kamu. Wang Zixing. Radio ini tidak ada hubungannya dengan ketua desa. Itu semua gara-gara anakku yang kurang ajar, dia. Sudah, memang ada sedikit masalah. Saya mencari Dong Hao untuk memperbaikinya. Dong Hao. Dong Hao. Bukankah dia hanya bisa memperbaiki barang-barang kecil? Bisa dia memperbaiki radio ini? Lihat. Bawa apa itu? Apa benda ini? Apa ini? Antena radio rusak, sinyal jelek. Aku pakai tutup panci. Bukan tutup panci ini. Tutup panci ini, apa maksudnya? Ini. Bilang juga kalian gak ngerti. Lihat aja sudah. Bawa keluar, angkat tinggi. Ngapain harus aku sih? Dasar anak nakal. Suruh pergi ya pergi. Ipsilona, tahu, Pak. Iya, tahu, Pak. Tinggiin lagi. Geser ke kanan sedikit. Bisa gak? Luku. Geser sedikit ke kiri. Kiri kiri. Tinggi sedikit, bagus. Putar ke kiri. Keskiri kok kanan, keskiri kok. Sudah selesai, sudah belum? Angkat tinggi, ke kiri. Aduh, jampun. Sudah cukup. Hampir selesai. Penutup panci bisa perbaiki radio. Kalau memang bisa diperbaiki, siang ini saya pulang. Saya akan goreng tahu pakai tangan saya. Haozi, apa ini bisa berhasil? Nikmati lagu. Aku menyumbang minyak untuk negara. Ada, benar-benar ada ya, benar-benar ada ya. Ada. Benar-benar ada. Sudah cukup ya, aku bisa masuk kan? Tunggu, aku cek lagi. Aduh, sanggup. Pertunjukan selanjutnya. Opera model Merah Timur. Saluran bisa diterima di ibu kota provinsi. Oh ya, Pak Dong. Tutup panci kamu luar biasa sekali. Yang ini terakhir kali. Waktu ke rumah pemimpin untuk memperbaiki pipa air, baru saya dapat. Setelah itu di rumah cari, tapi tidak ada. Tutup panci ini bisa menangkap sinyal siaran radio. Hebat sekali. Sekarang saya bisa menyelesaikan tugas. Hahaha. Berhasil besar. Benar-benar berhasil besar. Datang ke tempat yang tepat. Selamat datang di Macau. Macau Radio. Hebat banget, benar-benar hebat. Banyak. Berikan aku segelas air pelupa. Berikan segelas air pelupa, gantikan malam. Pak Dong. Teknik ini terlalu hebat. Bisa ajarin saya gak? Saya juga mau belajar. Jian Biu Selena. Siapa itu? Cuma Bercanda.
Luku. Pelari cepat Gaoxie. Bertarung dengan Su Liang alis putih. Dia lihat dan menghela napas dalam-dalam. Manis sekali. Senyummu manis sekali. Coba lagi, ada yang lain? Coba aja, ada lagi yang lucu. Sekarang mari kita bicarakan situasi di daratan. Acara Taiwan juga bisa ditemukan. Dengarkan siaran berita Jepang. Ada acara Jepang. Ada juga acara Jepang. Canda. Selamat datang di Amerika. Kutengok saluran lain. Jangan Didengar. Kalau terus begini, pasti ada masalah nanti. Hao, sobatku. Ayo. Kak Hao, kamu yakin rakukusan kecil ini tidak bisa mencari saluran-saluran itu? Tenang, tidak akan bisa. Bekla, Empire Lupa. Ini tahun 70-an. Jalan pelan-pelan ya. Dong Hao. Jangan senang dulu. Aku kasih tahu kamu. Saluran yang kamu cari hari ini. Aku akan melapor kamu. Kamu mendengarkan saluran musuh. Kamu tamat. Ah. Yong Dali, apa maksudmu? Aku mendengar siaran ini. Kau mau laporkan aku juga? Dan aku. Diundang. Mau laporkan aku juga. Dong Dali, berani sekali kau. Kau mau laporkan kami? Kira-kira mereka percaya padamu atau kami semua? Yong Dali, Dong Hao membagi harta keluarga dengan tidak bertanggung jawab. Pembagian ini adil dan tepat. Dong Hao lahir di keluargamu, berarti Tuhan lengah. Kujamin, pergi dari sini sekarang. Perji. Dong Dali, kuberitahu kau, kalau bicara di luar, aku akan pastikan kau tidak bisa hidup di desa ini. Tahu. Pagdong. Aku juga pergi sekarang. Apakah kamu berpikir lagi untuk menerima murid? Oke. Hati-hati. Hausi. Kamu bantu menyelesaikan masalah besar ini, saya benar-benar nggak tahu cara berterima kasih sama kamu. Iya, Hao bro. Sebelumnya si Jangan diambil hati ya. Kau tahu, Haozi, bakatmu ini disia-siakan di desa kita. Sayang sekali. Bagaimana kalau aku tulis surat rekomendasi agar kau bisa berkembang di kota? Tidak perlu, kepala desa. Di hidupku, hanya ingin hidup tenang, tak kekurangan makan. Hidup baik-baik saja sudah cukup. Tentu saja. Dan balas dendam pada orang tak tahu terima kasih itu. Wah, luar biasa. Kau pandangannya terbuka ya. Ayah. Haozi, sudah capek ya. Ini sedikit perhatian untukmu. Kepala desa. Apakah ini terlalu banyak? Ah, tidak banyak. Kamu telah membantu menyelesaikan masalah besar. Saya meri semala kurang memberi. Hahaha. Pada zaman sekarang. Orang biasa sebulan. Hanya sekitar 20. 80 ini. Hampir setengah tahun penghasilan. Oh ayah, hahaha. Haozi, kupon beras. Kupon Tepung, kamu pegangnya. ini tidak terlalu banyak. Aduh. Pegang, lihat ini, di rumah saya ada babi dan bertani. Ini tidak saya gunakan ambil saja, pabut kamu. Hahaha, oke. Terima kasih, kepala desa. Tidak perlu sungkan, lanjutkan pekerjaanmu, teknologimu ini. Aku harus di sini. Untuk bantu promosi kamu dengan baik. Baiklah, aku pergi dulu. Oke, baik-baik ya. Hao, hati-hati ya. Hahaha. Hahaha. Wah, anak ini, keahlian ini, pikirannya masih terbuka. Wah, kenapa aku merasa Umurnya. lebih tua dari aku ya? Datang. Kakak Hao, kamu kaya, dapat banyak daging? Apa kaya? Kepala desa baik hati kasih kupon daging. Kupikir, sendiri gak habis makan, mending semua makan bersama.
kamu benar-benar baik sama kita. Tim produksi kasih kita bulanan. Doe ons kupondag. Ini sekali makan, paling gak habis hampir 3 jin. Iya, waktu aku di kota dulu. Tahun baruan tidak makan semewah ini. Jangan bilang lagi. Kita semua keluarga, gak usah sungkan, ayo makan. Sejak kamu memanggilku kak, baiklah, sejak kamu memanggilku kakak ipar, aku tidak akan. Ayo makan, ayo makan. Keluarga yang mana? Tunggu sebentar ya. Ada ini lagi. Tepung putih. Xiao Hao, kamu sudah menyelamatkan nyawa kepala desa. Tiket terigu putih ini untuk kamu. Bisa dibilang begitu. Ayo, cepat makan. Bro Hao, rasanya ada orang yang datang mencarimu. Jangan peduli mereka, makan saja. Tapi, dengar-dengar kamu bantu kepala desa banyak sekali. Kalian berdua minggir. Ini anak. Siapkan untuk kalian berdua berani sekali makan gratis di sini. Pergi. Pergi. Aïe Greco. Hang. Hebat, tahu kami belum makan dan masak banyak makanan enak ini. Tapi Dong Hao, kamu juga, kenapa biarkan mereka makan di sini? Kita bisa bawa pulang, mereka berdua, berikan mereka bubur sayuran liar. Masih biarkan mereka makan bakpao. Entah apa yang ada di pikiranmu. Harusnya kau bersyukur. Aku tidak membuang-buang makanan. Tidak membuang-buang. Kami pasti akan membantumu menghabiskannya. Bagus. Ini dari kepala desa, kan? Kepala desa pasti memberi kamu uang lumayan, ya? Berikan uang padaku, kami memaafkanmu. Biar kamu pulang dari rumah. Biarkan saja mereka berdua. Tidak tahu kapan jadi beban yang kembali ke kota. Putus saja, jangan hubungi lagi. Pertama, mereka adalah teman-temanku, aku tidak mungkin memutuskan hubungan dengan mereka. Uang itu dari kepala desa, tidak ada hubungannya dengan kalian. Ini rumahku, kapan butuh pengampunanmu? Cepat pergi dari sini. Kenapa kamu marah-marah? Kamu hanya kebetulan beruntung, merasa penting. Aku kasih tahu kamu. Meski kita sudah pisah, uang dari kepala desa tetap harus kamu berikan padaku. Aku susah payah membesarkanmu. Kamu pergi begitu saja, mana semudah itu. Bukan karena aku tak berbakti, rumah dan kebutuhan adik-adik kecilmu selama bertahun-tahun ini. Bukan hasil kerja keras. Itu bukan urusanku. Pokoknya kamu adalah bagian dariku, aku melahirkanmu, jadi kamu harus merawatku. Xiao Hao. Kalau dia melaporkannya ke desa, kalau jadi rame, susah dibereskan. Beri dia uang. Buat dia pergi untuk sementara waktu. Ini 20, lebih tidak ada. Ambil uang ini, cepat pergi, jangan ganggu aku lagi. Lebih awal, sudah selesai. Hei kepala desa, hanya dikasih uang segini. Ada kupon beras atau apalah. Keluar, Xinjia. Apa yang sombong, hanya bisa cari uang kan? Akan datang saatnya kamu minta bantuan kami. Aku tidak percaya keberuntunganmu bisa terus baik. Ayo pergi kita pergi. Mengkak.
Ho, mereka hanya sekelompok parasit. Apakah Anda benar-benar ingin terus membayar mereka? Tenang, aku punya cara menghadapi mereka. Aku bisa membuat mereka rela putus denganku. Kakakku, lihat oborku. Kenapa tidak berfungsi? Oke, letakkan di sana. Akan memeriksanya setelah selesai perbaiki mesin jahit istri. Oke. Aturan lama yang sama berlaku. Aku taruh 2 telur di sini. Oke, Hauzi, sibuk ya? iya. Hahaha. Ah, kepala desa, Anda datang. Haozi, teknik perbaikanmu sudah terkenal jauh dekat. Bahkan orang dari kabupaten sebelah datang untuk memperbaiki barang di sini. Haha, hanya saja kamu selalu tidak memungut biaya. Ambil barang sedikit seperti ini, apakah tidak rugi ya? Kepala desa, satu desa. Kepala desa orang sekampung, tidak rugi. Kasih sedikit barang. Hahaha. Hao, mesin jahit kakak sudah diperbaiki? Kedatangan kakak kedua. Baru diperbaiki. Coba gunakan. Tak perlu coba lagi, kakak percaya sama kamu. Ayam ini ambil saja. Tidak, itu tidak bisa. Itu tidak. Keluarga kakak kedua mengandalkan mesin jahit untuk hidup. Sudah diperbaiki, tidak minta bayaran. Kakak merasa tidak enak hati. Baiklah, kakak kedua. Aku ambil saja. Oh ya ampun. Kamu duluan pulang. Nanti antar mesin jahit ke kamu. Baiklah, terima kasih. Hao, Hati-hati ya, ibu kedua. Haha, baiklah. Bagaimana kepala desa? Ayam ini sekitar 7 atau 8 kilo. Nanti tinggal di rumah. Aku akan masak ayam untukmu. Wah, kamu memang banyak akal. Hahaha. Aku kira hidupmu lebih menyenangkan dari hidupku. Di zaman ini, meski uang sebanyak apapun, tanpa tiket yang sesuai, tidak bisa dibelanjakan. Lebih baik tukar dengan barang ini, jalani hari-hari dengan baik. Supnya enak sekali, haha. Kenapa, Baim? Kok murung begitu? jangan tanya lagi, Hari ini kita ke kota nonton TV. Posisiku diambil orang lain. Jadinya aku nggak bisa pergi, kesal banget. TV ini, apa bagusnya? Hari ini kelompok produksi. Sekelompok orang lagi Hei, aku kasih tahu ya TV ini. TV ini, barang bagus loh. Aku. Di rumah kepala desa aja pernah lihat, barang itu harganya ratusan ribu per unit. Yang paling susah itu mendapatkan kupon pembelian TV. Itu prioritasnya buat pimpinan instansi. Kita rakyat biasa mana bisa dapat. Kepala desa. Peralatan rusak di tim produksi. Bisa kamu putuskan? Barang-barang itu semua cuma sampah. Cuma makan tempat. Perlu buat apa? Iya, boleh saya pakai sedikit? Tentu saja, pakai aja. Makasih kepala desa. Hahaha, sama-sama. Kak Hao, mau apa dengan sampah itu? Mau ngapain dengan sampah? Dirahasiakan sementara. Tapi yang pasti, kamu nggak perlu dengan tim produksi. Pergi antre dengan orang-orang dari tim produksi. Xiao Hao, apa yang terjadi? Kamu tidak memperbaiki barang warga desa. Apa yang kamu lakukan? Sejak kepala desa membawa sampah-sampah itu ke sini, kamu jadi begini. Kamu baik-baik saja, kan? Tungu Sebentar, Empire Solzé. Hebat sekali. Aku berhasil membuatnya. Apa yang berhasil dibuat? TV berhasil aku buat. Apa terjadi pada kalian? Kenapa berlari ke sana? Belum dengar, ya? Di desa kita, Dong Hao mendapatkan televisi. Tidak tahu dari mana televisi. Belum pernah nonton TV. Kalau terlambat, tidak ada tempat. Didi tidak boleh. Aku harus lihat. Itu televisi, kan? Besar sekali. Hawa, nyalakan biar kami lihat. Biarkan kami lihat seperti apa. Baiklah. Sekarang aku akan tunjukkan kepada kalian. Inilah televisi.
tidak murah. Berkat Hawa. Berkat Hawa, mulai sekarang kita bisa nonton. Hawa, kamu sukses. Cepat nyalakan listrik. Cepat nyalakan, biar semua orang lihat. Baiklah, sekarang aku buka untuk lihat. Terang, 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 terang. Wah, kalian belum lihat? TV Hawa bagus sekali, iya. Iya, kalau menurutku, dulu sudah terlihat Hawa punya harapan sayang keluarganya menghambat. Belum lama ini baru pisah rumah, lihat, sudah beli TV kan. Ini istri dong pagi. Hey Jai. Ayo. Anak kurang ajar ini, selama ini sudah menghasilkan banyak uang. Aku harus minta uang darinya. Bu, lihat penampilan kakak terakhir kali. Kali ini mungkin tidak akan kasih. Tidak kasih, uang yang dia hasilkan milikku. TV ini juga milik kita. Bu, seperti Dong Hao itu. Kalau dia tidak mau kasih kita, Dia lebih baik Bagaimana? Kita hanya melihat dia menikmati hidupnya? bagaimana kakak beli televisi ini? Tanpa kupon televisi dilarang diperjualbelikan. Iya, untuk beli televisi perlu kupon. Orang di desa kita tidak mungkin punya kupon televisi, kecuali dia beli secara diam-diam. Belanja harus di koperasi. Beli diam-diam itu adalah kejahatan serius, adalah degradasi dan korupsi. Kita nggak bisa hidup enak, dia juga jangan harap bisa hidup enak. Hahaha, kalian, tiap hari nonton TV aja. Nggak ikut kerja di tim produksi. Aku minta izin nggak masuk kerja, ingin nonton acara ini beberapa hari. Benar. TV ini seru banget ditonton, Hauge. Kamu hebat banget, bahkan bisa bikin TV. Apa yang nggak bisa kamu buat? Kalau ada perempuan yang menikah denganmu, pasti bakal bahagia. Kapten tim keamanan. Dong Hao, kami mendapat laporan ada transaksi rahasia. Datang menyelidikinya. Ada kesalahpahaman, Dong Hao tidak melakukan transaksi rahasia. Tidak ada tiket TV, membeli diam-diam. Bilang tidak transaksi rahasia. Dong Hao, kamu selesai. Kalian yang melaporkannya, keterlaluan. Dong Hao anakmu, kamu malah melaporkannya. Parasit tidak cukup, jadi parasit belum cukup Kalian berdua bicara apa siapa bilang saya yang lapor tidak bisa orang lain kah? Tidak tahan lapor diam-diam. Penduduk desa punya waktu luang seperti kalian, apakah tidak ada pekerjaan? Camus. Jangan keras kepala mengaku lebih ringan hukuman lebih berat. Kalau melawan kamu lebih baik mengaku saja. Betul, bro. Mengaku saja kami bisa bantu minta belas kasihan dari kapten, kamu cepat keluar dan bisa hidup dengan baik. Hidup dengan baik artinya biarkan kalian menghisap darahkan. Hei, kamu ngomong apa? Kamu anak sulung di keluarga, kasih uang keperluan keluarga. Bukankah itu harusnya begitu? Sudahlah, saya kesini bukan untuk dengar masalah keluargamu. Yang di belakangmu itu kan? Kamu beli TV ini, ada tiket TV-nya gak? Enggak ada. Maksudnya beli di koperasi? Bukan. Lihat, Kapten, saya gak salah ngomong, dia belinya diam-diam. Ini korupsi, penyelewengan. Bu, tangkap aja. Gak ada untungnya juga buat keluarga kita. Perlu banget kayak gini? Apa yang kamu tahu? Dia bisa beli pesawat TV, pasti masih punya uang. Jika kita menangkapnya, uangnya jadi milik kita. Ketika dia keluar, ayah akan jadi koruptor. Siapa berani bergandingnya? Kita berada dalam posisi mengambil keuntungan darinya. Kota ini memiliki aturan bahwa semua peralatan listrik utama harus dibeli dengan tiket dari rumah pemasok. Membeli TV sendiri adalah kejahatan. Sekarang, kau ikut dengan kami. Apa maksudmu? Coba melanggar hukum? Aku tidak salah. Kenapa harus ikut? Membeli TV sendiri bukan kejahatan? Bagaimana jika tidak membeli TV? Aku tidak membelinya sendiri. Lalu TV MU jatuh dari langit. Karena TV ini bukan aku yang beli. Bukan dibeli. Lalu dapat dari mana? TV ini aku buat sendiri. Aku buat sendiri. Omong kosong. Di desa bisa perbaiki radio jelek saja sudah merasa jenius. TV katanya dia rakit. Kenapa tidak bilang bisa buat roket juga? Kapten, jangan dengarkan dia. Kalau dia bisa buat TV dengan tangan kosong, dia sudah jadi insinyur. Masih jadi tukang reparasi di desa ini. TV ini dibuat oleh Dong Hao sendiri.
Masih melindunginya sekarang? Aku bilang ya, melindungi penjahat juga kejahatan berat. Kamu ini sudah jatuh, juga korup kamu. Pemimpin kelompok, Xiao Hao, semua Saya tidak bohong. jika ragu, bisa selidiki. Wanita jahat dalam kamu. Jangan pikir aku tidak tahu isi hatimu. Kamu hanya melihat anak saya punya uang dan ingin memanfaatkannya. Tidak tahu malu. Diam kamu. Kamu sama sekali tidak pantas mengatakan tentang dia. Ketua tim, TV ini memang aku yang rakit sendiri. Kalau tidak percaya, kamu bisa tanya kepala desa. Semua bagian aku yang minta dia carikan. Haozi, Jiezi. Aduh Haozi, apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa kamu bawa ketua tim ke rumah? Kenapa kamu bawa ketua tim ke rumah? ATV. Haozi, jujur sama paman, TV ini beneran. Beneran kamu bikin dari tumpukan sampah itu? Ketua tim, Haozi dia nggak bohong, dia memang pernah nyari aku. Minta barang-barang bekas dari tim produksi, kemungkinan besar TV ini emang dia rakit sendiri dari komponen bekas itu. Pak Kades, keterampilan itu dia belajar dari bapakku. Nggak mungkin dia bisa bikin TV. Setelah ayah ngajarin aku perbaiki barang, kapan dia urusin lagi? Kalian tahu dari mana kalau sekarang aku gak punya kemampuan ini? Ketua tim, coba pikirin, di daerah kita, siapa yang punya TV? Selama 2 tahun terakhir, cuma koperasi yang pernah ngajak kita ke kota buat lihat. Dia nggak pernah ke sana. Gimana mungkin bisa bikin TV? Ini dia, teknisi yang kundang dari pabrik TV. Yang dikatakan Dong Hao itu bener nggak? Coba lihat aja. TV ini bukan produk dari pabrik kami. Kelihatannya seperti dirakit dari beberapa komponen. Dia yang melakukannya. Namun, melihat keterampilan pembuatan yang indah, teknik ini. Lihat teknik dan pengelasannya. Di pabrik kita semua insinyur digabung pun tidak bisa membuat TV sebaik ini. Bagaimana mungkin seorang tukang reparasi desa bisa membuat TV seindah ini? Lihat, apa yang saya bilang. Para insinyur sudah bilang, dia sama sekali tidak bisa membuat TV ini. Sans dire, apa mungkin dia lebih baik dari semua insinyur pabrik TV? Benar, sendirian saya setara satu insinyur. HMPH, sombong sekali, aku kira sebagian besar. Tidak tahu lewat jalan mana kamu dapat ini. Hei semua, kalian bicara apa sih? Gimana mungkin? Hao ini 2 hari ini, enggak keluar rumah. Kecuali jika dia buat TV sendiri. Dia mau bikin TV dari mana? Dong Hao, aku tanya sekali lagi, dari mana TV ini, jika kamu jujur? Masih ada kesempatan kebaikan. Aku bilang terakhir kali, TV ini aku buat sendiri. HMPH. Kamu bilang buat sendiri. Kamu bilang kamu yang buat sendiri. Minggir. Kamu bilang TV ini kamu buat. Zhang Shufang, apa yang mau kamu lakukan? Kalau begitu, coba buat satu lagi untuk kami. Apa yang kamu lakukan? Ini TV Dong Hao. TV miliknya. Jika tidak bisa merakitnya, TV siapa dan apakah penting? Waduh kak, kenapa harus ribut sampai sejauh ini? Sampai tahap ini? Jujur tidak bisakah? Kami ingin yang terbaik untukmu. Dong Hao, keras kepala kan? Sekarang TV-nya hilangkan? Sudah cukup, Kapten. Biarkan dia rakit. Jika tidak dirakit, berarti membelinya diam-diam. Tangkap dia. Segera tangkap. Dong Hao, kalau begitu, coba kamu rakit lagi. Bagian rusak, bagaimana bisa dipasang lagi? Bukannya kamu pintar memperbaiki, coba perbaikilah. Baiklah, saya akan kembali ke pabrik dan membawa set baru bagiannya. Oke. Sudah dengar belum? Hao mau menunjukkan cara memperbaiki televisi. Tidak bisa, aku juga mau lihat. Ayo kita juga ikut lihat. Hei, Bapak, sudah waktunya makan. Mau kemana? Dong Hao anak itu mau buat TV. Aku harus lihat. Ayah si anak. Tunggu, aku juga mau ikut. Silakan. Dong Hao, mau cari alasan apa lagi ya kamu? Baik, aku pasang sekarang.
Kalian mau kemana? Di depan ada orang buat TV. Kalau telat tidak bisa lihat. Build TV, di desa kalian ada orang berbakat seperti itu? Gak boleh nih, aku juga harus lihat. Buka mata kalian lebar-lebar, lihat baik-baik bagaimana aku membuat TV ini. Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat baik-baik bagaimana aku membuat TV ini. Ayo teruskan. Adu. Keren sekali. Ayuk. Dong Hao sedang apa? Ini sudah dicat. Anak ini bisa melakukannya? Biza. Kita percaya padanya. Bisa, aku lihat dia menyerah. Diam. Menggambar papan sirkuit dengan tangan kosong. Kamu benar-benar bisa. Juga mahir dalam desain sirkuit. Di pabrik kami, 5 insinyur bersama. Setidaknya 5 insinyur baru bisa menyelesaikannya tanpa apalagi modul penyetelan frekuensi tinggi, penguatan frekuensi menengah, pemindaian baris. Apa yang terjadi padanya? Apa terjadi padanya? Ada masalah dengannya? Jia. Pemasangan modulnya benar-benar sempurna. Penggulungan kumparan secara manual. Apakah dia tidak takut membuat kesalahan? Baiklah. Sekarang mulai merakit televisi. Baiklah, sekarang mulai merakit televisi. Fou. Cepat sekali, nggak bisa lihat dia melakukan apa. Kapan Haozi jadi sehebat ini? Belasan pekerja baru bisa menyelesaikan perakitan. Dia sendirian sudah merakit selesai. Wah, aku nggak salah lihat. Anak ini bukan orang biasa. Hahaha. Oke. Benar-benar. Aku sempat menyaksikan bagaimana TV dibuat. Walaupun nggak mengerti, tapi Hao hebat. Gimana mungkin berhasil membuatnya? Kamu berhasil membuatnya. Sekarang ada yang mau kamu katakan? Camus. Zhang Shufeng. Sekarang sudah dikonfirmasi. TV Dong Hao itu dia yang buat sendiri. Sekarang ada yang mau kamu katakan? Aku tak percaya. TV ini tak bisa menampilkan gambar, cuma cangkang kosong. Tidak bisa keluar. Sekarang buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Captain, coba saja. Seiya. Ok. Hei, menyala. Hei bisa diputar, Hao benar-benar berhasil membuat TV. Kedepannya kita beruntung. Hao hebat, nanti bisa buatkan TV? Kamu temukan bagiannya, aku bantu bikin gratis. Baik. Kapten, saya bantu gratis bikin TV buat mereka. Enggak melanggar atau korup, kan? Hahaha, enggak melanggar atau korup. Oh, nanti kita juga punya TV sendiri nih. Kok bisa sih, kalau abang punya keahlian ini, bisa dapat berapa uang? Aduh, ya ampun. Kenapa kamu pisah rumah dengan abang? Idiam. Diam, semua bohong. Bohong. Baik. Kakak Ipa. Kakak IPA, bantu angkat lebih tinggi. Oh. Asalaka. Bagaimana kalau saya bantu ganti saluran? Lihat dirimu, kamu lihat dirimu seperti apa, lihat ini. Mari dengarkan musik tradisional.
Itulo. Apa ini? Bisa memperkuat sinyal hingga menerima program dari Hong Kong dan Taiwan. Waduh, mulai lagi. Kepala tim ada di sini. Jangan sampai Dong Hao buat kesalahan. Udah dong, Hao, cukup, cukup. Wah ini. Nggak bisa. Ini nggak boleh dilihat, nggak boleh. Ini. Kepala tim, masih perlu bukti nggak? Kepala tim, masih perlu bukti nggak? Nggak perlu bukti. Tapi, Dong Hao, mulai sekarang usahakan lebih jarang melihat hal-hal seperti ini. Tidak baik pengaruhnya. Kapten. Tidak suka. Tentu saja. Aku tidak suka melihatnya. Sebagai kapten, aku tidak melihat hal-hal seperti ini. Yang bikin orang jadi malas. Tidak, Kapten. Dia Master Hell. Sudah cukup, Zhang Shufang. Aku sudah sabar padamu, melaporkan anakmu sendiri. Sudah, lupakan za. Dong Hao sudah membuktikannya. Apalagi yang kamu mau, menurutku. Kamu yang sebenarnya sudah jatuh. Yang melaporkan Hao adalah ibunya. Bagaimana bisa? Iya. Aku tidak tahan melihatnya. Hao selama bertahun-tahun menjadi korban kalian. Akhirnya pisah dan baru bisa bahagia. Kalian malah melaporkannya. Mereka tidak senang melihat anak bahagia. Keluarga mereka. Kecuali Hao. Semua bukan orang baik betul-betul pergi. Pergi. Dong Hao. Karena hanya salah paham. Aku pergi dulu. Tunggu. Masih ada urusan. Dong Hao, aku akui kamu hebat. Tapi, teknologi penguatan sinyal ini. Harus kamu serahkan. Teknologi penguatan sinyal. Harus kamu serahkan. Teknologi ini terlalu berbahaya, kamu harus menyerahkannya. Bawa pulang untuk dapatkan pujian. Kamu. Tak peduli yang kamu katakan, teknologinya harus kamu serahkan. Bagaimana kalau aku tidak memberikannya? Dong Hao. Jangan lupa, pabrik TV ini adalah pabrik milik pemerintah. Aku punya koneksi dengan banyak petinggi. Kalau kamu tidak kasih ke aku jamin hidupmu nanti tidak akan mudah, benar-benar tidak akan mudah. Benar-benar merepotkan. Tapi, aku tidak akan mengambil barangmu gratis. Kalau kamu memberikan semua barang padaku, aku nih bisa merekomendasikan kamu kerja di pabrik TV, kamu jadi asistanku. Dan kamu bisa menikmati fasilitas perusahaan, aku jamin gaji bulanan selalu lebih dari Rp50. Rp50 per bulan jadi asistenmu, kamu tahu berapa keuntungan memasang satu TV? Baru saja dalam waktu kurang dari 1 jam aku sudah selesai pasang TV, keuntungan dari satu TV ini. Setidaknya Rp300. Berani jual enggak? Aku kasih tahu kamu. Aku kasih kamu kesempatan karena menghargai kamu. Banyak orang memohon memberi kesempatan. Hauge, terima tawarannya. Kita tidak bisa melawan mereka. 50 per bulan sudah lumayan, 3 kali lipat dari orang biasa. Hahaha, Dong Hao. Aku kasih 3 detik untuk berpikir. 3, 2, Xiao Hao, kamu terima saja tawarannya. Wang Gong. Acara besar sekali. Kenapa aku tidak tahu? Ada orang di pabrik TV kita yang sangat hebat. Kepala, apa yang Anda lakukan? Saya akan bahas dengan Departemen Disiplin. Kamu balik dan urus sendiri, Kepala Departemen, Dangga Penyel Azan saya. Pergi. Aduh. Anak baik. Aku melihat semuanya, kamu benar-benar berbakat. Terima kasih. Kamu tidak perlu begitu waspada padaku, aku berbeda darinya. Namun, punya tujuan yang sama denganku. Kamu datang ke pabrik kami. Menginginkan teknologiku. Tidak. Teknologi penguat sinyalmu. Aku percaya kamu tidak akan menyalahgunakannya. Aku berharap kamu datang ke pabrik kami, menjadi penasihat teknologi. Maaf, Pak Direktur. Sudah terbiasa di desa, tidak ingin masuk pabrik. Oh. Konsultan tidak perlu kerja penuh waktu, hanya jika ada masalah teknis di pabrik. Anda datang bantu saja. Pak Direktur. Apakah terlihat terlalu tinggi bagi saya? Oh. Gaji teknisi tingkat 5 adalah Rp50 per bulan. Saya beri kamu yang tertinggi, tingkat 11, Rp200 per bulan. Apa? 200.000. 200.000. Gajimu sebulan lebih dari gaji kami setahun, Hao Ge. Kamu akan sukses. Baik.
Terima kasih atas kebaikan manajer. Baik, setelah itu. Saya akan minta orang pabrik mencari Anda, jadi hari ini tidak mengganggu. Selamat jalan. Semua sudah selesai. Mari kita bubar. Pergi dulu, Hao. Malam nonton TV. Oke, Dong Hao. Ingat, alat penguat sinyal itu. Jangan sembarangan pakai. Cukup kamu sendiri yang lihat. tenang saja, Kapten. Saya sudah tahu. Yang penting kamu tahu. Kenapa masih bengong? Terus nonton TV aja, terus nonton TV aja. Auzi. Kapten. Anda juga datang. Ini bagaimana ya hahaha. Silakan lihat sendiri. Kamu lihat sendiri. Semua sudah datang. Kalau mau nonton, bawa spare part, biar saya pasang parabola. Benar. Xiao Hao, Hei. sudah kerja, kenapa masih bantu warga perbaiki barang? Semuanya kan tetangga. Bantu, mereka kasih barang kok. Kasih barang, mereka kasih barang. Kalau tidak, telur ini. Kalau tidak, dari mana telur ini datangnya? Kecil Hao, kamu lebih dari 20 tahun. Tidak mau cari pasangan? Wah, kakak ipar. Apa yang kamu bilang? Di sebelah ini masih ada cemburu. Bagus kalau tahu. Oh iya, benar. Aku hampir lupa. Oh, sudah tidak awal lagi. Kecil Hao, aku pulang dulu ya. Oke kakak ipar, pulang duluan saja. Hang, Ya. Kamu nggak bisa lihat? Lihat apa? Kak Tia suka denganmu. Apa? Bukan, dia itu kakak ipar saya. Kakak ipar kenapa? Kamu benar-benar seperti kayu, nggak bisa lihat ini. Baim, kamu mungkin salah paham. Saya dan kakak ipar nggak ada apa-apa. Jangan ngomong lagi. Bagaimana mungkin dia suka padaku? Dia pasti hanya menganggapku sebagai adik. Tidak, kamu tidak tahu menawannya dirimu sekarang. Para gadis di tim produksi membicarakanmu setiap hari. Aku. Sekarang banyak keluarga di desa yang menunggu mencari mak comblang untuk melamarmu. Kau masih tertawa? Tidak tertawa. Tapi benarkah banyak orang menyukaiku? Aku tidak peduli, pokoknya tidak ada yang kusuka lebih dari kamu. maksudmu? Dong Hao sekarang jadi konsultan di pabrik televisi, dapat gaji 200 sebulan. Benar, Bu. Makanya dulu seharusnya tidak pisah rumah dengan kakak. Sekarang lihat, dia hidup enak setiap hari, makan telur, terigu putih, dan daging. Damn. Tidak bisa, harus menemui dan ambil sesuatu dari tangannya. Bu, Dulu kakak hanya montir biasa. Sejak kita pisah rumah dan dia pindah ke rumah lama, langsung sukses besar. Menurutmu mungkin tidak. Kau kira ada rahasia di rumah lama itu? benar sekali. Pak tua dulu di pabrik juga teknisi. Sebelum meninggal, dia selalu tinggal di rumah tua itu. Pasti ada teknologi yang ditinggalkan di rumah tua. Mudah sekali, besok kita pergi. Dapatkan rumah tua itu. Haozi, beli apa barang bagus lagi? Ini beli. Kamu buru-buru ya? Benar-benar. Petugas pos selalu naik sepeda. Gaya Sama seperti apa? Itu milik umum, bukan miliknya. Tidak apa-apa, Bu, Dong Hao. Kamu peduli dengan pasanganmu. Sepatu merah pasti puluhan ribu. Lumayan. Pakaian ini tidak terlihat punya wanita ukurannya, apakah kamu beli salah? Enggak beli selama ini, ya buat istri kakak saya. Dia merawat bertahun-tahun. Saya kasih dia hadiah. Wah, bagus sekali.
Apa ini? Ini tadi pas lewat bantu seorang kakek perbaiki tongkat katanya ini ginseng tua dia ngotot mau kasih saya. Hidupmu makin bagus saja. Oke. Tenang aja mak saya nggak pergi tetap di desa bantu perbaiki barang. Bagus, bagus. Kata-katamu menenangkan. Cepat pulanglah dan hadiah ini. Berikan kepada dua anak perempuan. Oke, saya pergi ya. Kakak Ipa, Xiao Man. Hao, kamu datang. sebenarnya ada apa? Xiao Hao, setelah kamu pergi, mereka masuk dan paksa kami keluar. Rumah ini milik mereka. Masih mengacak-acak. Apa maksudnya? Ini memang rumah kita. Betul. Apa yang sebenarnya kalian mau lakukan? Mau ngapain? Rumah ini memang milik kita sekarang diambil balik ada masalah APA. And malted milk. Barang mahal, kamu berani beli. Aku cuma minta satu kata, kembalikan. Kembalikan saja, nanti kita punya lagi. Itu ibumu, kenapa marah? Barangnya mana? Qui lui arcan? Apa yang kamu mau? Catatan peninggalan kakekmu. Aku tahu. Kalian pikir ilmu yang kupelajari adalah dari catatan kakek kan? Lalu kalau tidak, Tanpa catatan kakekmu, apa kamu punya kemampuan tiba-tiba bisa belajar banyak teknik, bahkan memperbaiki televisi? tidak ada. Tidak ada apa-apa. Ah bon. Lebih baik serahkan barangnya, bahkan kalau kamu tidak mau kasih. Cepat atau lambat kita pasti bisa menemukannya. Ngomong apa lagi dengan dia? Aku masuk sendiri untuk cari. Kamu. Ini perampokan? Aku akan lapor ke kapten. Bu. Takut APA. Rumah ini milik keluarga kami. HMPH, dia pergi mencarinya, lalu kenapa? Kalian. Mau rumah ini? Tentu saja. Rumah tidak bisa diberikan. Rumah ini memang punya rahasia. Aku belum pernah lihat kamu setegang ini sebelumnya. Tidak. Ini Ini cuma rumah bobrok. Kenapa kamu begitu tegang? Bu. Carrie, akan mange à gagner di sini. Ya, Bu. Jangan khawatir. Ada kekan Megalanji mereka. tidak bisa. Rumah baru sudah aku kasih, masih belum cukup. Masih belum cukup. Kalian maunya gimana? Siapa yang mau rumah baru kamu? Suka rumah tua. Kalian benar-benar keterlaluan. Rumah baru aku kasih ke kalian, rumah tua ke kamu, terus aku tinggal di mana? Aku nggak peduli. Bukannya kamu jago banget? Sampai tempat tinggal aja enggak nemu. Kamu tinggal sama janda ini kalau memang nggak bisa. Ajak kekasihmu ke produksi, tinggal di kantor. Rumah baru aku yang bangun. Rumah lama nggak boleh aku tinggal. Kamu percaya kalau aku pergi ke kepala desa? Aku nggak percaya kalau aku bisa dapat keadilan. Ini. Ibu. Kalau dia pergi ke kepala desa, kita memang sulit bicara. Tapi. Rumah baru bisa kita pelajari tekniknya untuk dibangun. Tapi barang di rumah lama, kalau dia punya kesempatan sembunyikan, bisa nggak ditemukan. Radio. Di masa Kalau gitu, kamu kembali ke rumah baru. Xiao Hao. Nggak bisa, walau nggak tahu. Apa catatan? Tapi jatuh ke tangan mereka pasti bukan hal baik. Jangan ragu-ragu. Tidak ada catatan apa-apa. Santai aja, lihat aku beraksi. AOGE. Sekarang juga bisa kan? Mereka suruh aku pindah ke rumah baru. Kalau nggak ada catatan, pasti gangguin lagi. Lihat aku tambah minyak ke api. Aku mau rumah lama, kecuali kalian mau kasih rumah baru itu ke aku. Mimpi aja. Kalau gitu kalian semua pergi, balikin rumah lamaku. MA, lihat dia cuma gertak sambal. Cuma taruhan aja. Kami tidak rela rumah baru. Bagaimana kalau dia datang demi rumah baru? Tempat itu untuk keluarga kami tinggal. Aku tidak mau. Berdasarkan di tempat sempit dan tua. Bu, bolehkah aku coba? Cukup kan? Baik. Rumah baru untukmu, pilih rumah lama. Kami mau rumah. Coba cek aku, kamu masih terlalu hijau. Rumah baru, aku menghabiskan $400, tabungan 4 tahun, kalian yakin?
Pasti pura-pura saja. Dia pikir kita nggak rela kalau kehilangan rumah baru. Tapi, kalau dia mengincar rumah baru, Bu, dapatkan catatan kakek, rumah baru. Kita nggak minta banyak. Ada berapa saja. Dong Hao, setuju denganmu. Tempati rumah baru, rumah lama jadi milik kami. Nggak bisa, nggak. Ini kamu yang bilang. Mau menarik kata. Jadi, buat perjanjian, rumah baru ini milikku. Tidak ada hubungan dengan kalian. On. Setujui. Pasti ada sesuatu di rumah ini. Kami setuju. Selesai. Begini, saya mau masuk ambil pena dan kertas. Camus Mazuk semble uniquant ses yeux à tu. Engap Seyabodo, Ibu, awasi dia. Seya Ambil. Perjanjian berlaku. Rumah tua dinikmati semua anggota Dong Hao memiliki satu dimiliki Dong Jie sejak penandatanganan. Perjanjian dibuat 2 rangkap, 1 untuk Dong Hao, 1 untuk keluarga Dong. Hak milik seluruh anggota, semua harus tanda tangan. Ayah. Bawa ke sini. Pihak yang membuat perjanjian, tanggal tanda tangan. Chong Jie memegang 14 bulan 9. Hao memiliki hak penuh mengelola properti. Semua milik keluarga Dong, tersimpan dan dikelola keluarga Dong. Baiklah. Terima kasih Rumahnya selamat menikmati sini. Kita pergi. Awen, kenapa aku merasa berpura-pura senyum? Ayah, ibu, saudara, saudari, kita cari barang cepat. Perji. Kalau kita sudah sukses nanti, kita bisa beli susu malt sebanyak yang kita mau. Siapa butuh punyamu? Bro Hao. Rumah ini besar. Ya tentu saja. Rumah ini awalnya dirancang untuk 6 orang. Menghabiskan tabunganku selama 4 tahun penuh, sayangnya akhirnya tidak ada tempat bagiku. Tenang saja. Nanti ini akan jadi milikmu. Betul. Ini milik kita. Ya, benar. Ya, milik kalian sekarang, Xiao Hao. Saya ada urusan, saya pergi dulu. Xiao, Ada apa? Saya sudah bilang, ini milik kita, kakak ipar. Xiao Hao. Mereka pindah ke sebelah. Jika nggak bertemu, mungkin Kenapa kamu... pindah ke sini lebih aman. Iya, Kak Suting. Kamu tinggal sini aja. Bisa jadi teman juga. Oke. Aku pindah sekarang. Kak Hao, sependek ini, tidak menyangka semudah ini mereka menyerahkan rumahnya. Itu karena mereka tamak. Pikirannya hanya ingin dapat tanpa usaha. Satu keluarga semua sama. Kakao. Kamu tidak takut mereka bikin masalah. Sebentar lagi. Bukan tidak melaporkan, masih belum waktunya. Tidak pernah menyangka suatu hari saya bisa tinggal di rumah besar ini, makan makanan enak sebanyak ini. Ini bukan pergi ke desa. Untuk menikmati hidup. Iya, Sekarang aku merasa Xiao Hao memang benar. Kamu bilang tak bisa dibelanjakan. Lebih baik tukar dengan makanan dan minuman, nikmati hidup nyaman. ayo makan dulu. Oh iya. Sebelum makan, aku tunjukkan apa yang biarkan ku tunjuk. Kasih hadiah apa ya? Xiao Men. Ini buat kamu coba. Pas gak di kaki? Bagus banget ya. Ini gak murah ya. Aduh, jangan lupa. Sekarang gaji saya 200 yuan sebulan. Zhang Guangquan berupaya. Zhang Guangfu. Laporan batu bara. Kakak ipar. Laporan batu. Ini untukmu. Aku juga punya ya, tentu saja. Lihat dirimu, bertahun-tahun gak beli baju baru. Aku bosan lihat baju jelek ini. Aku udah bosan lihat baju jelek ini, kamu sendiri gak bosan pakai?
Pandanglah, dari mulutmu nggak ada yang bagus keluar. Aduh. Cepat coba pas nggak, kalau nggak pas, aku bisa tukar. Hang. Ago, lihat bagus enggak? Bagus. Bagus sekali. Kasihan. Untung. Untung. Kenapa menatap aku? Nggak takut Xiaoman cemburu ya? Cantik banget ya. Ini ada 2 botol minuman Malta, kalian minum saja kalau bosan. Kita keluarga tidak miskin. Terima kasih, Hauge, kamu baik sekali. Hanya tahu menghamburkan uang saja. Sudahlah, cepat makan, nanti makanan dingin. Fuh. Setelah makan nanti, aku harus cepat melihat desain baru yang dikirim oleh pabrik TV. Makan. Atau tambah sedikit. Siapa? Tidak, jangan-jangan itu Xiaoman. Menghubungi saya malam-malam, ada masalah ya? Xiao Hao. Ada apa denganmu? Fuh. Bangunan. Caca qui part, YK. Kita masih punya Xiaoman. Tidak bisa mengecewakannya. Caca qui part, Aku kepanasan. caca qui part. Bon tu as cul. Kakak, apa yang terjadi? Ada yang salah? Xiaoman. Suka Dong Hao? Menikah dengannya? Yuan. Aku suka Dong Hao. Tapi kenapa kau menanyakan ini tiba-tiba? Cac. Apa yang terjadi? Cac. Ada apa ini? Kakao. Kenapa kamu ada di sini? Ah. Fu. Xiaoman, kenapa kamu ada di sini? Jongan. Jangan datang lagi. Kami. Kenapa ada di sini? Bang Hao, Mbak Suting. Dia baik sekali sama kamu. Tentu saja, dia kakak ipar saya. Xiaoman, aku akan menikahimu. Tapi sebelum itu, bisakah kamu sabar dulu? Masalah keluarga dong belum selesai. Aku khawatir kita menikah, mereka akan. Aku mengerti. Aku akan menunggumu. Kebahagiaan. Bahagia. Mbak, Selamat ya, Xiao Hao adalah pria baik. Dia akan bertanggung jawab padamu. ya tentu saja, Mbak tak perlu bilang lagi. Kenapa nggak bisa ngomong sama kamu? Tentu bisa, kan kamu istri kakakku. Iya. Aku akan selalu jadi embakmu. Kak Hao.
Kak Hao, kemarin habiskan setengah ginseng. Habiskan setengah ginseng, baru kamu jadi seperti itu. Aduh, orang tua itu bilang ini ginseng liar, orang tua itu bilang ini ginseng liar, aku pikir itu omongan kosong. 30 tahun lalu mana ada ginseng tua yang asli, aku sudah lupa seberapa kuat efek ginseng sekarang. Lain kali hati-hati ya, untung Xiaoman ada, kalau tidak lihat kamu kali ini. Ya, aku tahu kakak ipar. Dong Hao, keluar kamu. Kalau berani. Kalau berani buka pintu, kalau berani buka pintu. Dong Hao keluar sini. Berani sembunyi di dalam? Buka pintu dan keluar. Keluar. Keluar sekarang, keluar. Dong Hao, rumah tua ini nggak ada apa-apa, kamu bohongi kita. Aku sudah bilang, nggak ada apa-apa. Kamu paksa berikan rumah baru ke aku. Kamu paksa berikan rumah baru. Bukannya mau cari catatan kakek? Cari aja pelan-pelan, siapa tahu ada barang di dalam. Tidak bisa, kamu harus kembalikan rumah baru ke kita. Sekarang rumahku, tempat ini rumahku. Kalau nekat masuk, itu sudah masuk tanpa izin. Itu tindak kriminal. Kamu. Aduh Xiao Hao. Kita kan keluarga. Rumah sekecil itu bagaimana kita bisa tinggal? Aduh Dong Hao. Kami salah dulu. Sekarang berdamai. Oke? Tidak usah pisah rumah. Aku tidak akan minta semua gajimu setiap bulan. Kasih 100, cukup. 100, bayar. Kamu setiap bulan? Gaji masih 200? Mimpi kali. Kamu, datang sini. Sertifikat kepemilikan properti nama Dong Wen, hitam tertulis jelas. Hitam dia, tanggal tanda tangan, tempat ini sekarang milikku, milik saya. Tas putih. Berani masuk lagi, saya laporkan ke ketua kelompok. Jadi sekarang segera pergi. Dasar pengkhianat Dong Hao kamu pengkhianat. Ya, pengkhianat, aku yang memelihara kalian pengkhianat, aku yang memelihara kalian itu. Kak Hao, kamu baik-baik saja? Tidak ada apa-apa, kenapa ada masalah? Hanya satu kata. Wah. Tenang, aku bisa menyelesaikan masalah keluarga dong. Bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Putusin hubungan, putusin hubungan. Aku akan buat mereka putusin hubungan sama aku duluan. Ada apa? Ada apa? Jangan bicara lagi. Keluarga kamu sekarang sukses. Apa yang mereka lakukan? Nama kamu terkenal, tapi kamu bisa memperbaiki beberapa barang sehari. Sisanya diambil keluarga dengan nama kamu. Biarkan mereka ambil. Aku kesal. Mereka merusak reputasimu. Mereka bilang semua keahlianmu diajarkan oleh mereka dan memungut biaya. Orang-orang luar yang bodoh percaya semuanya. Ah sudahlah, jangan marah. Mereka pasti akan kena batunya. Oh iya, ada lagi soal tentang Dongli. Akhir-akhir ini berdandan mencolok. Entah kenapa tiba-tiba begitu. Apakah lebih cepat? Lebih cepat apa maksudnya? Tidak ada apa-apa. Hang. Hei Xiao Hao, kamu mau pergi kemana? Putus hubungan. Di kehidupan sebelumnya, Dong Li seharusnya baru bertemu dengan anak tuan tanah Jin sebulan kemudian. Kali ini lebih awal. Apakah karena aku? Apakah karena aku? Tunggu sebentar. Kenapa kamu berdandan mencolok hari ini? Aku mau ke kota main dengan teman-temanku. Jangan campur tangan. Apa maksudnya jangan campur tangan? Mereka itu bukan orang baik. Aku bilangin, kalau kamu berani pergi. Nanti, jangan harap dapat 1 sen pun dariku. Dapat uangnya, kamu enggak bisa ngatur. Kalau aku pergi, kenapa? Jangan dong. Di kehidupan sebelumnya, aku patah 1 kaki dan terluka parah untukmu. Hasilnya, kamu menyalahkanku, aku memutuskan jodohmu. Baiklah. Aku akan tunjukkan padamu jodoh yang kamu maksud. Benarkah itu benar-benar baik? Dong Hao. Kenapa kamu di sini?
Sekarang panggil kakak saja tidak mau. Kenapa? Kita sudah pisah. Sekarang baru ingat kalau kamu kakakku. Lagi. Di wajahku ini. Kosmetik dari Shanghai. Tanpa kamu, keluarga kita tetap bisa hidup baik. Tanpa aku, bisa hidup seperti sekarang? Percayalah, satu kata dariku. Aku bisa mengembalikan kalian ke keadaan semula. Dong Hao. Aku berikan satu kesempatan lagi. Panggil aku apa? Dong Hao, Dong Hao, Dong Hao. Ulangi, lebih keras. Dong Hao. Berani memukulku. Kasih kamu kesempatan lagi. Panggil apa? Kakak. Pintar. Berhenti. Mau apa lagi? Kamu mau ketemu anak tuan tanah jin kan? Kamu bagaimana tahu? Dong Hao, bijaksanalah sedikit. Jangan buat saya marah. Kalau tidak, saat saya menikah ke keluarga jin, benar-benar menikah, kita tidak akan sama lagi. Bukan dari kelas yang sama. Kenapa? Kamu dari kelas lain, bukan kelas pekerja. Kamu. Apa yang kamu omongkan? Aku tidak bilang begitu. Tidak boleh pergi. Apa hakmu melarangku? Kamu cuma iri padaku. Dia tertarik padamu karena aku, kan? Kenapa dia suka sama kamu? Selama kamu berani pergi, aku langsung akan menemui dia. Lihat apakah dia tetap suka kamu. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Tanda tangan surat putus hubungan ini. Mulai sekarang saya akan tidak urus kamu lagi. Sesederhana itu. Benar. Sesederhana itu. Kamu tidak berniat menipu, menandatangani surat ini lalu mengacaukan kami, kan? Kamu pikir, aku tidak punya kerja, aku sebegitu selama kamu tanda tangan, apapun yang kalian mau urus, itulah urusan kalian, tidak ada hubungan sedikit pun dengan saya juga tidak akan urusin kalian lagi. Kalau dia tidak membiarkan aku bertemu anak tuan tanah, aku benar-benar tidak ada cara. Bagaimanapun juga barang ini perlu tanda tangan. Jika ada masalah, minta bantuan orang tua atau saudara cari dia. Sudah dipikirkan belum? Kalau tidak mau tanda tangan, kembali ke kamar. Baik, aku tanda tangan. Pena ada di sini. Dong Hao, aku kasih tahu ya. Kalau aku menikah dengan keluarga jin, jadi ibu kaya, kamu pasti menyesal. Baiklah. Aku tunggu kabar baik darimu. Kenapa cari anak pemilik tanah? Baru pertama kali lihat. Ada yang buru-buru mau diadili. Dong Hao. Hai. Aku ngomong sama kamu tulia. Dong Hao, meski kita putus hubungan, aku kesini mau ngomong. Ada apa? Cepetan ngomong. Dong Hao mulai hari ini, kalau ketemu aku harus hormat ya, aku akan segera jadi menantu keluarga tuan tanah jin. Mengerti. Masih betulin sepeda, ya. Ngapain urusin? Sedangkan aku udah naik mobil sekarang. Dong Hao, aku kasih tahu tanpa kamu. Keluarga kami bakal makin baik saja, tunggu saja menyesal. Dongli, oh Dongli. Bahkan di kehidupan sebelumnya. Aku juga sudah kasih kamu kesempatan. Kakak Hao, aku baru saja melihat Dongli datang. Sedang apa dia di rumah kita? Memamerkan pernikahan baik. Tidak apa-apa. Sangat cepat. Dia akan dihukum. Jiang Shufen membuat desa tahu hubungan Dongli dengan putra pemilik tanah. Xiao Hao, jika ini terjadi, apa kau tidak takut keluarga itu akan membalas dendam padamu? Balas dendam padaku. Sekarang mereka tidak bisa melindungi diri. Ya ampun. Sepeda saya ini. Tidak kalah dengan sepeda besar. Bu. Saya ingin makan roti piri. Baik, segera datang.
Bukan begitu, Bu. Terlalu sayang. Koterlalu Sayampada a dit. Di rumah cuma ada satu mangkuk roti putih ini. Kamu semua kasih ke dia satu orang aja? Kenapa? Kalau habit kamu carry anak tuan tanah juga dong. Sekarang kamu punya waktu ngomongin aku, lebih baik pikirkan cara buat akrab sama aku. Kalau aku jadi nyonya kaya, kamu udah nggak ada kesempatan akrab sama aku. Bukan kamu. Ibu, tenang aja. Kalau aku beneran nikah sama anaknya tuan tanah, nanti aku bawa ibu tinggal di kota. Waktu itu, Jadi hidup nyaman. ada orang khusus menjaga. Oke. Ayah, susu malt siap belum? Cepat bawa ke sini. Untuk putri kesayangan saya minum. Sudah siap. Putri sayang, Cepat coba, rasanya bagaimana? Dongwen. Kenapa kamu datang? Dongwen, kenapa kamu datang? Kakak. Aku mohon, bantu aku. Sepertinya di kehidupan sebelumnya juga seperti ini. Bro, aku nggak bisa baca buku ini. Aku mau kerja cari uang. Kerja cari uang apaan? Aku mampu biayai kalian semua. Kamu tinggal belajar baik-baik di rumah. Belajar buat apa sih? Cuma ngapalin terus. Aku bener-bener nggak mau belajar lagi. Berani gak? Wen kecil. Kamu yang paling pintar di keluarga kita. Masalah uang, jangan buru-buru. Kalau kamu butuh uang, bilang sama abang. Abang bisa berusaha lebih keras dan cari uang lebih untuk biaya kuliahmu, gak masalah. Oke bang. Bisa kasih tambah 20 lagi nggak? Aku mau beli 2 buku baru. Bukannya baru beli beberapa hari yang lalu? Jangan buru-buru ya, abang bakal cari tahu kalau ada pekerjaan lain yang bisa diambil. Jangan buru-buru ya, tunggu abang. Gampang dibohongi. Lulus, aku diterima universitas. Kita akhirnya punya mahasiswa di keluarga. Hebat banget anakku. Anakku, Anakku hebat sekali, langsung diterima tahun pertama. Wah anak baik, anak. kakak. Xiao Wen, kita satu keluarga tidak usah sungkan. Biaya kuliah. Di kehidupan sebelumnya, aku kerja keras mendukungmu kuliah tetapi kamu anggap aku ATM. Di kehidupan ini kalau kamu tidak mau kuliah, ya tidak usah kuliah. Kakak. Buku ini aku benar-benar nggak mau baca lagi. Gimana kalau tahu bulan depan ujian nasional dibuka lagi? Bakal gimana ekspresimu? Tolong bantu aku kali ini. Aku benar-benar nggak tahan baca buku ini lagi. Aku sudah persiapkan bertahun-tahun, tapi ujian nasional gak datang-datang. Ini buang-buang waktu kan? Oh. Terus kamu mau ngapain? Kerja tuh masa depannya gimana sih? Kasih aku uang buat dandan sedikit. Pergi ke kota, pasti ada gadis yang suka sama aku. Ide bagus. Kamu mau berapa? Bro, bukan minta, cuma pinjam. Janji balikin setelah dapat uang. Menunggu kamu bayar, kayak mimpi saja. Bro, butuh 1 juta saja. Bro, cuma butuh 1 juta saja. Kenapa nggak minta ortu kamu? Mereka udah nggak punya uang. Habis ke perempuan itu, Dongli. Kenapa mesti kasih ke kamu? Bro. Sebelumnya, setiap kali aku selalu membelamu. Dongwen. Dari tiga saudara di rumah, kamu yang paling menjengkelkan. Dari 3 bersaudara, seharian sibuk mengadu domba, berbicara dengan sindiran. Apakah kamu pikir dirimu pintar? Berpura-pura dengan baik sekali ya. Kak, apa maksudmu? Aku tidak tahu. Kamu tahu atau tidak, di hatimu paling jelas. Cac, bon tu as cu.
Mau uang ikut aku. Mau uang ikuti aku. Tanda tangan. Tanda tangani ini baru kita bicara. Tanda tangan pengaku. Apa maksudmu? Secara harfiah. Bukankah kamu mau uang? Aku kasih kamu sejumlah uang. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Tidak ada hubungan. Hanya sedikit uang, mau putus hubungan dengan aku. Keputusanmu kejam. Itu Rp1.000. Keluarga biasa harus menabung. Mengumpulkan uang sebanyak ini. Kamu minta begitu saja. Siapa sebenarnya yang kejam? Tidak, tidak. Kalau aku tanda tangan, nanti kalau ada masalah, dia nggak bisa diharapkan lagi. Gak usah tanda tangan kalau gitu. Lagian sekarang rumahmu gak kekurangan apa-apa, lebih baik pulang dan lanjutkan sekolah. Bro. Apa seribu kebanyakan? Bagaimana 500? Kita ini saudara kandung. Nggak perlu ribut soal uang sedikit ini. 500. Menurutmu aku bakal setuju? Tanda tangani saya kasih kamu 1.000, lebih baik pulang dan belajar. Pilih sendiri. Tanda tangan pernyataan, keluargamu. Fokus pada Dongli, kan? Rasanya nggak enak diabaikan. Kok kamu tahu? Sifat keluargamu yang mata duitan itu. Aku nggak akan tahu. Pintar. Tampang juga oke. Kalau sedikit dipoles, pasti bisa memikat gadis-gadis kota. Xiao Hao. Ini dendeng sapi yang dikirim kepala desa pagi tadi. Coba kamu cicip. Dendeng sapi enak sekali. Kamu sudah lama tidak makan ini, kan? À qui sais-tu jus? À qui sais-tu jus? Dari tadi seharus, supaya tidak membuang waktu. Kasih sini uangnya. Sec. Orang beruntung. Tunggu saja, aku pasti sukses lebih darimu. Xiao Hao. Banyak uang, kamu bilang kasih ya kasih. Ada harga dibayar untuk menang. Dong Wen licik, sejak kecil banyak taktik. Kalau bukan karena iming-iming Rp1.000 ini, dia ragu-ragu. Aku bilang beberapa kata lagi, mempercepat prosesnya. Dia belum mau tanda tangan. Pakai uang 1.000 ini untuk selesaikan masalahnya Dong Wen. Bilang menguntungkan, Kamu takut dia gunakan uang ini untuk sesuatu besar? kalau bisa melakukannya. Jadi, pikir gadis-gadis di kota itu. Semua bodoh? Meninggalkan jalan terbuka untuk belajar dengan baik. Memilih jalan sesat. Ujian masuk universitas tak kunjung dipulihkan. Sekarang jalan untuk belajar bikin orang merasa tidak ada masa depan. Kalau aku bilang, ujian masuk universitas bulan depan akan kembali. Apa? Belajar ini. Mudah ditinggalkan, susah diambil lagi. Apalagi dia bawa 1.000 ke kota, bisa bersenang-senang sebentar. Nanti yang sudah dipelajari, bakal lupa. Oh. Jadi itu niatmu sebenarnya ya? Tapi kamu baru ke pabrik TV. Dari mana dapat uang itu? Bantu pabrik selesaikan proyek, dapat bonus dari manajer. Dapat banyak. Ini juga. Tiket ini, bawa ke desa, tukar sesuatu dengan orang-orang. Ingat, jangan tukar uang atau makanan, sebaiknya tukar barang yang bisa disimpan lama. Ini mata uang yang kuat. Nilainya lebih awet dari uang. Kenapa tukar barang? Dengarkan saja apa yang aku bilang. Aku selalu mengikuti perintahmu. Ini percobaan, seharusnya sebentar lagi akan dimulai. Saat itu tiket-tiket ini. Tak bernilai sama sekali. Hausi hey hahaha. Yo hahaha lagi makannya. Wah makanan di rumah kamu enak, ya ada ikan ada ayam ada juga iga dan daging sapi. Wah. Makanan di rumah kamu seperti perayaan tahun baru. Sangat mewah hahaha. Kepala desa, jangan ejek saya. Mari duduk, makan bersama. Ah tidak perlu, di rumah sudah makan tadi. Wah.
Lihat, barang-barang di rumahmu lebih lengkap daripada rumah orang kaya. Lebih lengkap daripada rumah, makanannya enak lagi. Kalian ini memang hidup makmur. Anda datang mencariku, ada urusan? Hampir saja lupa urusan penting. Lupa urusan penting. Saya ingin tanya kamu. Uang dari Dongwen. Kamu yang kasih, ya? Bagaimana tahu dia punya uang? Seluruh desa tahu, anak itu mengambil 1.000 rupiah, lari ke kota. Entah bagaimana, dia kecanduan judi. Aduh, 1.000 rupiah tidak sampai 2-3 hari. Habis semua. Dan dia berhutang beberapa ratus lagi. Kepala desa yang bawa dia kembali. HMPH, Dongwen lebih bodoh dari yang saya kira. Aduh, saya heran, dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Saya berpikir, apakah bisa jadi dia mencurinya darimu? HMPH, Kalau benar dia yang melakukan mencuri uang darimu, pamanmu ini pasti tidak akan membiarkannya lolos. tidak apa-apa, Paman. Bilang, uang itu. Saya yang memberikannya pada. Apa? Benarkah kamu yang memberikannya padanya? Aduh, Haozi, apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu berikan uang padanya? Uang dibuang ke air, ada suara percikan. Paman. lihat, ini apa? Surat pemutusan hubungan, Baiklah. dan bumi sebagai saksi. Keluarga seperti itu. Sebaiknya putus cepat, agar mereka tidak menghalangimu. Baiklah, saya sudah mengerti situasinya. Selanjutnya bagaimana? Pikirkan sendiri ya. Aku pergi dulu, aku antar kau. Apa, APA? Kau bilang uang itu dari Dong Hao? Apa? Kau bilang uang itu dari Dong Hao? Iya, Bu. Dia tidak bisa kasih uang begitu banyak sekaligus. Aku harus minta dia. Tunggu. Dia kasih Awen banyak uang. Mana ada uang sekarang? Aku yang tidak berguna. Ini aku. Tertipu berjudi. Bukan salahmu. Ini bukan salahmu ya. Salahkan kakakmu. Dia kasih kamu uang. Tanpa bilang apa-apa. Jangan berjudi. Kita bisa minta uang ke dia. Tapi, jangan minta terlalu banyak sekaligus. Sekarang punya kemampuan, bisa menghasilkan uang. Kita harus cari cara. Ambil caranya menghasilkan uang dan jadikan itu milikmu sendiri. Pam. Benar, Rei. Bukankah kamu akan segera menikah? Pergi minta mas kawin pada kakakmu. Aku tidak akan peduli tentang Anda lagi. Aku tidak akan pergi. Aku akan menjadi istri yang kaya. Bagaimana aku bisa memohon? Ya, kita tidak bisa meninggalkan dia dengan ini. Jika dia menggunakannya untuk berbicara dengan mertuanya, dia akan mendapat masalah. Aku punya cara. Cara apa? Bukannya dia lagi kerja di pabrik TV dengan gaji tinggi? Aku minta dia atur pekerjaan. Gak berlebihan kan? Oke, pekerjaan di pabrik TV itu kayak pekerjaan tetap. Deal. Catatan. Bulan depan. Biarkan peluru terbang lama. Biarkan peluru nanti, aku ingin lihat seberapa menyesalnya kalian. Dong Hao. Donggao. Dong Hao, keluarlah. Dong Hao, keluarlah. Donggao. Dong Hao, memberi uang pada Xiao Wen? Ya, saya lakukan. Ada apa? Beraninya kau bertanya padaku? Uang yang kau berikan pada Xiao Wen, dia menghamburkannya, tak ada sepeser pun tersisa. Dia meminta uang padaku, aku memberikannya. Apa? Saya melakukan sesuatu yang salah? Aku melakukan sesuatu. Lagi pula, Anda pasti punya masalah sendiri. Kenapa kau datang menemuiku? Kau tak hanya untuk memarahiku, kan? Jadi, Aku juga adikmu kan. Kenapa kasih dia tapi tidak kasih aku? Aku memang meremehkan betapa tidak tahu malu kalian. Kakak, aku bukan mau minta uang. Aku tahu setelah kasih Xiao Wen, uangmu tinggal sedikit. Apa yang kamu mau? Sekarang kamu jadi konsultan di pabrik televisi, ya? Iya. Kamu mau aku bantu carikan pekerjaan? Betul sekali, betul. Posisi di pabrik televisi terbatas, susah cari tempat kerja buatmu. Posisi terbatas. Berikan saja pekerjaannya padaku. Pasti aku tidak akan lebih buruk darimu.
Aku berhenti, biar kamu bekerja. Berani sekali bicara. Di desa, memperbaiki elektronik, cukup makan minum, kenapa tidak berikan pekerjaan ini padaku? Kita satu keluarga, siapa bekerja sama? Baik, baik, baik. Sekarang baru bilang kita keluarga. Pekerjaan di pabrik TV bisa diatur, tapi Ashui. bukankah cuma putus hubungan keluarga? Siap hadapi pengganggu, pencemaran nama baik, atau penggunaan namaku, adik perempuan ketiga dan adik laki. Diam-diam memberitahuku, bukan cuma putus hubungan keluarga, aku pikir. Kamu tidak berpikir ini akan membuat kita kesulitan, kan? Aku tidak merasa kalian akan kesulitan. Aku hanya tidak menduga. Kalian bisa sebut. Apa? Apa bilang? Tidak apa-apa, tidak. Ayo, ayo. Kamu pergi ke pabrik sebentar. Ini surat pengunduran diri dan rekomendasiku. Dia pandai berkomunikasi dan sangat berdedikasi. Bodoh. Kak Hao, kamu mengundurkan diri dan memberikan pekerjaan itu padanya? Jangan khawatir, semua kuatur. Dia benar-benar berpikir bisa menggantikan aku. Dengan kemampuan seperti dia, saya minta manajer pabrik memberinya tempat kerja tingkat 5. Sudah mengangkatnya, bagus. Sebulan 50, itu pekerjaan tetap. Mana ada lagi pekerjaan tetap? Bulan depan uji coba pengembangan resmi, perdagangan bebas dimulai. Saat itu, pabrik milik pemerintah tidak akan bisa bersaing dengan pabrik pribadi. Banyak orang akan kehilangan pekerjaan. Tipe orang seperti Dong Qiang, yang punya koneksi, akan jadi yang pertama. Kalian mau ngapain? Masih pakai sepeda rakitan? Lihatlah kami bertiga bersaudara, naik sepeda apa? Merek Phoenix, merek terkenal. Sepeda rakitan kamu, bisa dibandingkan nggak? Minggir. Kami tidak akan minggir. Hei, kamu mau kemana? Dia gila, ya. Mau menabrak, kan? Aku akan memberitahu. Barang rakitan tetap barang rakitan. Merek besar selalu merek besar. Aku. Tidak bisa, akan menabrak, hentikan. Pergimati. Gimana mu? Sepeda rakitanmu dari barang bekas lebih kokoh daripada merek Hal radio dan televisi terlupakan. Camus. Kamu ganti sepeda saya. Kamu yang menabrak. Mengapa saya harus ganti? Camus. Tidak usah pusing, saya akan menikah dengan putra Tuan Tanah Jin, lalu jadi nyonya kaya. Sepeda ini, berapapun saya bisa belikan. Dong Hao, Xiao Li akan menikah dengan keluarga Jin, juga punya pekerjaan di pabrik TV. Kamu kan bahkan tidak punya pekerjaan, cuma bisa memperbaiki alat listrik di desa kita seumur hidup. Kamu benar. Apa yang kamu sombongkan? Aku beritahu, kita sudah putus hubungan dengan kamu. Kalau butuh sesuatu dari kita, meski sujud, kita tidak akan peduli. Baiklah. Aku sampaikan hal ini ke kalian, kalau nanti kalian menyesal. Jangan datang minta tolong padaku, HMP. Kita akan menyesal. Tidak tahu hidup lebih baik berapa kali lipat dari sebelum. Ok. Besok kalian akan tahu. Betapa bodohnya kalian, betapa bodohnya kalian. Aduh, sekarang hidup ini jauh lebih nyaman daripada dulu. Lebih nyaman, haha. Betul sekali. Terlalu kecil. Jika aku menikah bagaimana? Tidak khawatir. Ada kakak ketiga. Biarkan dia dari rumah tuan tanah. Biarkan dia ambil sesuatu, dan uang untuk rumah baru. Uang untuk rumah baru akan ada. Gadis yang menikah, seperti air yang dituang, keluarga pasangannya tidak kekurangan sedikit pun. Selesai. Habis sudah. Xiaoli, aduh Xiaoli, kamu kenapa? Ada apa ini? Suamiku. Rumah Tuan Tanah Jin. Daikpang, siapa berani kepung rumahnya? Tidak mungkin. Jangan-jangan. Mereka kena masalah. Habis ini. Benar-benar habis. Tidak.
Kok bisa begitu? Tiba-tiba kena kritik. Benar juga. Bagaimana bisa jadi begini? Baru beberapa hari jadi istri kaya. Nanti kalau sudah menikah dengan keluarga Jin, jadi istri kaya, kamu akan menyesal. Itu pasti kakak. Kakak tahu soal ini. Dia sengaja. Itu pasti kakak. Kakak tahu soal ini. Dia sengaja. Tidak mungkin. Dia punya kemampuan itu. Bagaimana dia tahu? Ayah Shaoli. Kamu lagi bingung ya? Tidak, dialah orangnya. Dia sengaja melakukannya. Seharusnya menghentikanku. Mengapa dia tidak menghentikanku? Hentikan aku. Xiaoli, itu? Tidak, Paling-paling kita tidak jadi istri orang kaya. Bukankah masih ada kakak kedua? Gaji kakak kedua juga tidak rendah. Kenapa semua melihatku begitu? Itu gajiku, tidak ada hubungannya dengan kalian. Dongli kehilangan suami, cari yang baru. Kenapa harus minta uang dariku? Itu milikku. Itu adikmu. Kenapa kamu begitu egois? Adik kandung kenapa? Adik kandung, aku juga harus memikirkan keluargaku sendiri. Kamu. Apakah Dongki yang ada? Iya, itu aku. Aduh. Ini petugas komunikasi pabrik. Kenapa? Ada apa cari aku? Pabrik lakukan PHK. Kamu dirumahkan. Ini gaji bulan ini. Pabrik lakukan PHK. Kamu dirumahkan. Ini gaji bulan ini. Tidak mungkin. Camus. Kamu bohong padaku. Ini pekerjaan tetap. Bagaimana mungkin di PHK? Bagaimana mungkin di PHK? Zona perdagangan akan dibuka. Pabrik tak bisa dukung orang sepertimu. Jika bukan kamu, siapa lagi yang di PHK? Aku. Aku di PHK. Di PHK. Benar. Dong Hao pasti yang menjebakku. Kakak, tenang. Dong Hao orang biasa. Kebijakan ini tidak mungkin ia ketahui sebelumnya. Dongwen. Kabar baik. Lihatlah. Masih ada kabar baik kan? Kepala desa, ada kabar baik apa? Kenapa? Hahaha. Minggu depan ada ujian. Ayo kamu cepat daftar sana. Cepat daftar sana. Hahaha. Aku, akhir-akhir ini setiap hari hanya bersenang-senang. Semua hal ini sudah terlupakan. Tiba-tiba saja ingat kembali. Kamu ini otaknya cerdas. Juga tampangnya oke. Sedikit dirapikan saja pasti bisa bikin gadis kota itu terpesona. Betul. Dia itu Dong Hao. Dia yang mau menghancurkan kita semua. Ini sebenarnya gimana sih? 3 tahun. Aku persiapkan 3 tahun. Tinggal 1 bulan lagi. Tunggu 1 bulan lagi aku bisa ikut ujian masuk universitas. Dong Hao, kamu tidak akan berakhir baik. Ini sebenarnya gimana sih? Kenapa aku jadi bingung begini? Pokoknya bagaimanapun, katanya ini masalahnya Dong Hao. Mari kita pergi cari dia. Ayo. Hei, datang ya. Yuyu. Datang ya. Bagaimana kamu tahu kami akan datang? Tuan Kim. Pemutusan hubungan kerja di pabrik TV. Aku juga tahu. Aku tahu kalian pasti akan datang. Benar sekali. Kamu tahu segalanya. Aku tahu. Saya tahu apa. Itu pilihan kalian sendiri kan? Ngomong sembarangan. Kamu jelas-jelas sengaja menjebak kami. Kita kan keluarga, kenapa kamu lakukan ini? Aku. Makan daging sapi. Memang jadi lebih kuat ya hei kamu. Aku. Aku apa? Masih keluarga. Kalian juga berani bilang kita keluarga. Pisah keluarga itu ide kalian. Aku sudah kasih. Aku tidak mengeluhkan. Kalian tidak suka lihat aku berhasil. Bahkan memfitnah beli TV. Kenapa waktu itu tidak bilang kita keluarga? Pekerjaanmu itu kau minta aku bantukan. Sekarang kau kenapa? Apa hubungannya denganku? Dia. Tanya kamu, ada hubungannya dengan saya? Nggak ada hubungannya. Saya nggak bilang ada. Keluarga Tuan Jin. Kamu salahkan saya? Hari itu saat kamu pergi mencarinya, apakah saya tidak bilang pulang ke rumah? Saya sudah bilang.
Tapi isi kepala kamu cuma hal-hal mewah. Gak ada ruang untuk yang lain. Dan kamu. Hidup sederhana jadi kaya itu gampang, dari kaya jadi sederhana itu susah. Kamu berpendidikan, harusnya mengerti ini. Sekarang, saat terakhir kamu malah menyerah, tak bisa menyalahkan orang lain. Kenapa kamu berteriak pada mereka? Dalam situasi ini, kamu adalah kakak, mendukung mereka. Itu pilihan mereka sendiri, kenapa aku harus bantu mereka? Mereka kan saudara kandungmu, kalau tidak bantu, kamu bisa jadi bahan gunjingan. Oh, kayaknya. Mereka belum bilang ke kalian. Apa? Ngomong apa sih? Kalian lihat sendiri baik-baik. Apa ini? Apa ini? Cuma berdiri di sana lihat. Mulai hari ini. Ini. Kapan ini ditandatangani? Kamu kira uang dan pekerjaan mereka datang dari mana? Pikir ini bakal merepotkan. Tidak menyangka semuanya jadi sangat antusias. Begitu tahu ada untungnya, semua ingin datang memutus hubungan dengan saya. Kalian bertiga ini bodoh. Jadis Caron, Seyatidak Mambantumereka. Kenapa? Kepala desa. Bagaimana menurut Surat pemutusan hubungan tulisan tangan kalian. Kamu memutuskan hubungan dengan mereka. Ada bukti yang jelas? Kalau ada yang berani bahas ini lagi nantinya. Sebagai kepala desa ini, Saya yang pertama tidak setuju. Ada aku juga. Aku ini ibu kandungmu. Kamu tak peduli mereka. Kamu pasti peduli padaku kan? Aku kasih 20.000 sebulan masih kurang? tentu saja tidak cukup. Kita masih harus membesarkan 3 anak. Jadi kalian mau berapa? Kamu gaji 200.000, semua harus diberikan kepada kami. Anak kedua kamu tidak bilang? Mencarikan pekerjaan. Aku sudah lama berhenti kerja. Kamu sekarang tidak punya uang, itu bukan urusanku, kamu harus dukung kami. Setiap bulan 100.000. Jangan ganggu hidupku lagi. Baik. Keluarga Biazad Apadua Pulusebulan, Kazimiereka Seratus Kebanyakan. Itu terlalu banyak. Gak masalah, gak terlalu banyak. Selama mereka tidak mengganggu hidup kita. Itu lebih baik dari apapun. Tapi sebelum itu, Mimpi saja. MAH, dia mau kamu tanda tangan surat putus hubungan. Jangan tanda tangan. Iya betul. Kalau sudah tanda tangan surat putus hubungan, lalu menyesal, gimana? kalau nanti mereka minta lebih gimana dong? Hari ini kalau nggak tanda tangan surat putus hubungan, uang sepeser pun nggak akan aku kasih. Begini aja, kita bikin perjanjian. Kamu tiap bulan kasih 100.000 ke orang tua. Nanti mereka juga nggak perlu kamu pelihara. Kami nggak akan ganggu kamu lagi, dan nggak takut kamu nggak bayar. Xiao Wen, gimana? Tenang, MA. 100.000 sebulan banyak. Asal dia bayar tepat waktu, kita baik-baik aja dan nggak perlu cari dia lagi. Kalau dia nggak bayar. Ada alasan. Iya, betul banget. Paling 1 tahun lagi, setelah perdagangan dibuka, nilai mata uang jatuh, setiap keluarga bisa dapat penghasilan ribuan per bulan. 10 tahun kemudian, 100 ini tidak cukup untuk biaya makan harian kalian. Baik, kalian benar. Kita lakukan seperti ini. Xiao Wen, coba lihat ada masalah tidak? Tidak ada masalah, Bu tanda tangan saja. Tidak bisa. 20 tahun tidak cukup, ingin 100 tahun. 100 tahun, 100 tahun, oke. Belum pernah lihat yang menggali lubang sendiri, Janji. Setiap bulan kasih Anda 100.000. 100 tahun. Ingat. Sidiap bilang kasih 100.000. Kalau tidak bisa kasih, hati-hati, aku akan mencari. Ayo pergi. Hausi. Hari ini aku pulang. Xiao Hao. Sekarang kamu tidak punya pekerjaan, memperbaiki barang orang tapi tidak dibayar. Setelah perdagangan bebas dibuka, uang ini cepat tidak ada nilainya. Rahasia, aku beritahu kalian. Aku dan pemilik pabrik membuka pabrik baru. Khusus buat komputer. Saya keluar teknologi, dia keluar uang. Belakangan ini dapat banyak. Selanjutnya ya. Tinggal siapkan pernikahan kita dengan tenang. Oh iya, nanti harus repotkan kakak.
Bantu kami jadi saksi. Salahmu, kamu marah padaku. Kalian marah tentang Bu, Lihat ini. 100.000 bulan ini. Saya taruh di sini untuk kalian. Bang bang dong hao. Bang bang, dongao, bang bang, Dong hao bang bang. dongao, bang. Seumur hidup ini. Tanpa beban si pengkhianat. Sungguh baik.